Shalom, perkenalkan nama saya Agustina Laisnima, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar PAUD. Di video ini saya akan membawakan atau menjelaskan materi mengenai minat bermain dan perkembangan anak. Minat bermain pada anak usia dini. Pada bayi lahir sampai usia 1 tahun, yaitu meninjau kemampuan dan minat bermain bayi dari lahir sampai 6 bulan pada kemampuan motorik, persepsi, kognitif, dan sosial bahasa. Terdapat garis besar yang memberikan latar belakang sebagai pertimbangan memilih alat permainan yang tepat. Tidak semua anak akan sama rata polanya atau menunjukkan semua kemampuan dan minat yang ada. Sejak awal, anak menunjukkan jarak perbedaan individu dan lebih lanjut akan memilih, menyelesaikan dan menggunakan alat permainan. Pada usia 7-12 bulan, gambaran khas tentang kemampuan dan minat bermain bayi usia 7-12 bulan dalam gerak, penglihatan, berpikir, dan bahasa sosial atau alat permainan yang tepat. Sama seperti kelompok usia lainnya, tidak semua bayi antara 7-12 bulan itu disebutkan, karena anak-anak selalu memperlihatkan perbedaan individu. Karakteristik khusus yang ada pada anak haruslah dijadikan pertimbangan ketika akan merencanakan dan menyeleksi alat-alat permainan yang akan mereka gunakan. Pada anak usia 1-2 tahun atau 13-24 bulan, gerakan tubuh, pengamatan, daya berpikir, dan sosial terus berkembang. Hal ini tentunya mempengaruhi cara bermain dan alat-alat yang digunakan dalam bermain. Terdapat beberapa indikator perkembangan yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Kemampuan motorik, yaitu melatih keterampilan fisik, suka untuk menarik, meletakkan, mendorong, membongkar, menyusun, memukul, mengosongkan, dan mengisi. Senang mendorong dan menarik sambil berjalan, suka menaiki dan dapat mengatur langkah untuk menaiki rumah tangga. Yang berikut kemampuan persepsi kognitif, yaitu memperlihatkan ketertarikan pada hubungan sebab akibat, memperhatikan keinginan untuk selalu mencoba dengan benda-benda, tertarik pada cara kerja benda yang bergerak atau berpindah, dan bereaksi. Yang ketiga itu kemampuan sosial dan bahasa, bermain dalam suatu kelompok dan lebih banyak bersosialisasi, lebih menuntut adanya kebebasan, suka pada permainan meniru, menyatakan kasih sayang kepada sesama, mulai tertarik dengan buku-buku yang bergambar, menyukai permainan interaktif seperti mainan. Sedangkan pada anak usia 2-3 tahun, kemampuan dan minat bermain pada anak usia 2 tahun meliputi kemampuan motorik atau gerak, kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir dan mengamati, dan kemampuan afektif atau kemampuan berbahasa dan bersosialisasi. Kemampuan tersebut sangat penting karena tidak semua anak pada usia ini melakukan seluruh kemampuan dan minat yang telah disebutkan tadi. Karena tiap-tiap tingkat perkembangan itu berbeda, kemampuan dan minat pada masing-masing anak mungkin bisa menyerupai anak-anak yang lebih muda ataupun anak-anak yang lebih tua dari usianya. Kemampuan dan minat anak berkembang karena pengaruh interaksi di lingkungannya. Budaya dan pengalaman individu memberikan pengaruh pada minat bermainnya. Ketika anak bertambah besar, pengenalan anak mulai meningkat, mulai ingin merencanakan dan mengerjakan sesuatu secara teratur sehingga menjadi lebih menarik dan menantang. Jika terlalu banyak variasi
akan menimbulkan rasa bingung atau takut. Yang perlu diingat sebelum memberikan pengalaman baru pada anak adalah kesesuaian dengan kemampuan dan minat anak. Setelah itu barulah kita dapat memilihkan permainan yang tepat untuknya. Semakin anak dewasa, budaya dan ketepatan dalam penyediaan permainan harus disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan anak dan harus mendukung perkembangan potensi anak serta lingkungannya. Sedangkan pada anak usia 4-6 tahun, kemampuan dan minat anak pada tahapan perkembangan usia 4-6 tahun mengalami banyak perubahan yang sangat berarti, sehingga banyak hal yang layak untuk diberikan pada usia atau anak usia tersebut. Pada kondisi yang normal, umumnya anak pada usia ini sudah memiliki kematangan pada seluruh kemampuan. Banyak hal yang menakjubkan seolah terjadi, membuat orang dewasa merasa bangga dan senang, tetapi juga terkadang melakukan aktivitas di luar kontrol diri yang berakibatkan membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Anak usia ini senang melakukan berbagai eksplorasi terhadap segala sesuatu yang dilihat, didengar maupun yang dapat dirasakannya sebagai wujud dari keingintahuannya yang begitu besar. Yang terakhir, pada anak usia 6-8 tahun merupakan masa peralihan dari prasekolah ke masa sekolah dasar atau SD. Masa ini dikenal dengan masa peralihan dari kanak-kanak awal ke masa kanak-kanak akhir sampai menjelang masa prapubertas. Pada umumnya, setelah mencapai usia 6 tahun, perkembangan jasmani dan rohani anak telah semakin sempurna. Pertumbuhan fisik berkembang pesat dan kondisi kesehatannya semakin baik. Artinya, anak menjadi semakin lebih tahan terhadap berbagai situasi yang dapat menyebabkan terganggunya kesehatan mereka. Sedangkan dari perkembangan rohaninya semakin stabil. Ia sudah mampu mengenal lebih banyak teman di lingkungan sosial yang lebih luas. Keinginan untuk menjelajah dunia sekitar pun semakin besar dan terarah seiring dengan perkembangan berpikirnya yang telah memasuki tahap praoperasional. Pada masa ini, anak diharapkan dapat mengembangkan berbagai keterampilan yang bersifat akademis seperti membaca, menulis, dan berhitung, dan yang bersifat non-akademis seperti moralitas, kedisiplinan, dan konsep diri yang merupakan pedoman berperilaku dan menjadi lebih mandiri. Sekian materi yang saya jelaskan. Terima kasih.